Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat, eh, materi kajian rutin bulanan pada pagi hari ini, yakni Kiai Haji Dr. Muzakir Arif LC MA, yang kami hormati, Bina Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa, Profesor Dr. Feni Hadju MSc PhD, yang kami hormati, eh, Profesor Dr. eh, Abdul Razak Taha, dan kami hormati seluruh dosen dan pembina Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa dan peserta kajian spesial bulanan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih dapat meluangkan waktu-waktu kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan kajian rutin bulanan Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini dengan penuh eh, keberkahan, marilah kita mengawali acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Al-A Nanang Saputra dan akan diterjemahkan oleh Aflahul Mukmin. Hilang foto tak? Tafadhol kepada uh, Al-A, dipersilakan. Pada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ماء فأحيا به الأرض من السماء من ماء فأحيا به من السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang mengendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ah Nanang Saputra dan diterjemahkan oleh Aflahul Mukmin. Kepada Al-Ah yang bertugas kami ucapkan syukran jazakallahu khair. Selanjutnya yakni sambutan singkat oleh Ketua Pengurus Yayasan Kesmas Sahabat Duafa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Feni Hadju MSc PhD. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak Profesor Dr. Ara Saktaha yang merupakan pembina daripada yayasan ini, pada Ustadz Musakir, Masya Allah, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau masih senantiasa bersedia ya, dan insya Allah ya seterusnya beliau akan terus membagi ilmunya bersama kita semuanya dalam kajian rutin kita setiap minggu ketiga atau pekan ketiga dari setiap bulan. Pada teman-teman sekalian, tentu kita sangat berharap ya dalam kehidupan kita ini terus ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya, karena ilmu-ilmu seperti itu tidak mungkin kita dapatkan di luar sana ya, atau di tempat-tempat yang selain pengajian ya, karena kalau tidak dalam pengajian seperti ini tentu kita tidak akan mendapatkan ilmu yang menuntun kita ya dalam kehidupan kita ini berdasarkan agama ya, petunjuk yang benar ya. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan mendengarkan langsung dari guru kita tentang bagaimana keutamaan ya bulan Zulhijjah yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan. Itu sekali lagi terima kasih semuanya atas dukungan teman-teman semuanya, dan sekali lagi kepada Ustadz Musakir mohon maaf ya selalu mengganggu, dan mudah-mudahan ya kita terus bersama mengisi kajian tausiah di setiap bulan seperti ini. Itulah sambutan singkat kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan singkat dari Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa oleh
Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD. Kepada beliau kami ucapkan syukron jazakallahu khair. Baik, peserta kajian spesial bulanan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melangkah ke acara utama kita pada pagi hari ini, yakni pembawaan materi oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muzakir Arif LCMA. Ya, dengan judul materi mempersiapkan optimalisasi 10 hari pertama Zulhijjah. Sebelum itu kami izin menyapa Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahlan Ustadz. sahlan. Ahlan sahlan akhirai. Iya, nah Ustadz. Alhamdulillah. Hayyakum. Baik, karena Al-Ustadz sudah berada juga di dalam Zoom bersama kita, kepada Al-Ustadz kami persilakan yang hormat untuk membawakan materinya. Tafadhal Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'i wa syukru lahu ala ala'i wassalatu wassalamu ala asyraffi anbiya'i wa afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka tsabat wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus host kita pada kajian lewat Zoom ini, serta akhi yang telah mempersiapkan slide dari kajian ini, orang tua kita Bapak Profesor Razak Taha, Bapak Profesor Feni Haju, bersama segenap para pendidik, para dokter Karim di Kendari, para pendidik, guru, warga di Bulukumba, di Ponci, bersama segenap anak-anakku, para santri yang sedang nonton bareng di sana mengikuti kajian ini. Ya, Ustadz Iqbal, ya, istriku tercinta, dan segenap peserta kajian lewat Zoom ini. Ada 85 orang yang sedang mengikuti kajian ini. Ya, kita saling mendoakan kebaikan. Alhamdulillah, kita senantiasa mengulang-ulangi alhamdulillah, mengulang-ulangi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal hati, amal lisan, dan amal perilaku dari kita semua, perilaku syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan kehadiran kita pada kajian yang kita muliakan ini. Kajian kita pertama, mari kita ikhlaskan niat agar amal ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Yang kedua, mari kita bersalawat, ucapkan salam untuk Nabi kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada kesempatan ini berjudul mempersiapkan optimalisasi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemuliaan 4 bulan dalam setahun. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemuliaan 4 bulan dalam setahun selain bulan mulia Ramadan. 4 bulan itu ialah bulan Zulqa'dah, yang saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, Muharram, bulan Muharram dan bulan Rajab. 90 pesertaan ada 90. Itu nama Ya? puasa 10 hari. Iya, puasa 10 hari. Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah, itu ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penafsiran terhadap ayat yang mulia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah sebagai hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. InsyaAllah beberapa hari lagi, InsyaAllah mulai tanggal 28 Mei, kurang lebih 28 Mei, itu kita sudah akan memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk tahun ini. Itu selain kemuliaan Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada kemuliaan Lailatul Qadar. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemuliaan 10 hari pertama di awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu berdasarkan firman Allah Tabaraka wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 2. Walayalin asyr, demi 10 malam. Demi 10 malam. Para ahli tafsir menafsirkan 10 malam ini ialah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan diikuti oleh para ahli tafsir lainnya. Kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengannya. Itu menunjukkan keistimewaannya. Ayat yang telah dibacakan tadi. Walayalin asyr. Demi 10 malam. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah mengatakan malam-malam itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah menurut para ahli tafsir. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa semua amal saleh padanya pada 10 hari ini berpahala yang melebihi pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, melebihi pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah." Amal soleh padanya yang lebih dicintai oleh Allah. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah, beramal soleh padanya, min hadhil ayyamil ashar, melebihi 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad fi sabilillah tidak mengalahkan pahala beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Artinya hanya satu golongan orang yang pahalanya lebih banyak dari pahala beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu orang yang keluar di jalan Allah dengan membawa hartanya, lalu dia mati syahid dan hartanya pun tidak kembali. Hanya itu yang lebih banyak pahalanya daripada pahala beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini luar biasa pahalanya. Dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaannya. Yang ketiga, padanya terdapat hari Arafah. Hari ke-9 itu hari Arafah, yang ditetapkan oleh Allah sebagai siang yang termulia sepanjang tahun. Kalau malam yang termulia sepanjang tahun, Lailatul Qadar. Tapi siang yang termulia sepanjang tahun adalah hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa ialah berdoa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik zikir yang aku baca, wan nabiyuna qabli, dan dibaca oleh seluruh nabi sebelumku, ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kajian kita ini diikuti oleh 108 peserta ya sampai saat ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ini puncak kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hadis sahih yang lain, hadis riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin", tidak ada satu hari, "aktsara min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan para hambanya dari api neraka dari jumlah yang lebih banyak dari yang dibebaskan dari api neraka pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari penetapan pembebasan banyak hamba Allah dari api neraka. Selain Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang termulia. Hari Arafah adalah siang yang termulia. Karena itu,
puncak kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu pada hari Arafah. Sekarang beberapa amal mulia. Tadi kita sudah mengulangi pelajaran kita tentang kemuliaan 10 hari pertama. Kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekarang kita mengulangi lagi pelajaran kita tentang amal-amal yang mulia pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa yang mesti kita amalkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Pertama, pengamalan tauhid dan semua amal hati. Pengamalan tauhid dan semua amal hati. Memperbanyak mengamalkan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling mulia. Membersihkan hati dari syirik, membersihkan hati dari ketergantungan kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang paling utama. Dan semua amal-amal hati. Syukur, sabar, tawakal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, taubat kepada Allah, ya, berharap balasan kebaikan dari Allah, membahagiakan diri dengan amal-amal soleh. Itu adalah amal-amal hati yang utama. Ini yang kita upayakan untuk kita perbanyak dan kita sambung-sambung, karena tanpa bicara, amal tanpa bicara, tanpa menggerakkan lisan, hanya hati saja, dalam hati saja kita amalkan, kita upayakan untuk kita sambung-sambung, termasuk memuliakan 10 hari pertama, mengucapkan dalam hati bahwa kita berada di bulan mulia. Saya memuliakan 10 hari ini. Itu kita ucapkan dalam hati. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, dan siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari takwa di dalam hati, amal hati. Amal hati, memuliakan syiar-syiar Allah, termasuk memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu adalah pengamalan takwa di dalam hati. 2. Pengamalan amal ibadah wajib dan sunnah. Itu kita utamakan, karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid, setelah syahadatain adalah amal-amal wajib. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Al-Imamul Bukhari, "Wala yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai dari amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Artinya amal-amal wajib itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain salat 5 waktu di masjid. Kita upayakan untuk kita optimalkan salat 5 waktu di masjid. Lebih awal datang dan lebih akhir pulang. Lebih awal masuk masjid dan lebih akhir keluar dari masjid, berlama-lama iktikaf di masjid dengan niat iktikaf singkat di masjid. Itu adalah amal yang sangat prioritas. Salat 5 waktu di masjid. Yang kedua, salat witir. Salat witir minimal 1 rakaat setiap malam. Ya, afdalnya 3 rakaat. 3 rakaat itu salat witir. Kita upayakan untuk kita amalkan setiap malam. Sebagian ulama sampai mengatakan wajib. Salat witir itu wajib. Yang ketiga, salat lail.
Qiyamul Lail minimal 2 rakaat. Jadi salat witir itu berbeda dengan salat lain. Terpisah dengan salat lain. Bisa salat witir tanpa salat lain. Dan kurang baik salat lain tanpa witir. Ya, jadi itu adalah 2 salat yang terpisah. Salat lain bisa di awal malam, begitu juga salat witir. Bisa di awal malam, bisa tengah malam, bisa di akhir malam. Yang ketiga, salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang selanjutnya adalah salat isyraq atau salat syuruk untuk yang tetap duduk di masjid sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Setelah matahari agak naik sedikit, masuk waktu duha, salat sebelum meninggalkan masjid. Itu adalah salat isyraq atau salat syuruk. Salat awal duha yang dilakukan di masjid. Selanjutnya salat duha. Itu bisa di rumah dan bisa berulang-ulang. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bisa berulang-ulang sampai menjelang masuk waktu zuhur. Zikir pagi dan sore, zikir ahwal. Zikir ahwal ini adalah zikir pada beberapa keadaan. Ahwal itu keadaan. Zikir pada beberapa keadaan. Seperti zikir sebelum masuk rumah, zikir setelah keluar rumah, zikir sebelum masuk masjid, zikir pada saat keluar dari masjid, zikir sebelum makan, zikir sesudah makan. Itu disebut zikir ahwal. Zikir pada saat hujan, zikir pada saat naik kendaraan, pada saat perjalanan, itu zikir ahwal. Dan zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak terbatas jumlahnya, ya, tidak terbatas waktunya, zikir mutlak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir mutlak. Dan zikir-zikir yang lain termasuk salawat, la ilaha illallah, alhamdu wa kulli istighfar, itu termasuk zikir mutlak dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan adalah amal ibadah wajib yang lain atau amal sunnah yang lain. Memperbanyak pengamalan amal yang wajib dan sunnah. Itu karena memuliakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama. Ini adalah sunnah yang masih banyak umat Islam yang belum mengetahuinya. Masih banyak yang belum tahu kemuliaan puasa 9 hari berturut-turut. Masya Allah, tabarakallah, peserta kajian kita 121 orang saat ini. Dari salah seorang ummahatul mukminin meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa atau biasa berpuasa selama 9 hari Zulhijjah. Maksudnya 9 hari berturut-turut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi, puasa apa itu? Puasa 9 hari Zulhijjah. Itu adalah puasa sunnah. 9 hari Zulhijjah. Hukumnya sunnah. Kalau tidak bisa 9 hari, 8 hari. Tidak bisa 8 hari, 7 hari. Tidak bisa kurang dari itu. Bisa Senin Kamis saja. Bisa Senin Kamis saja. Bisa diselang-seling seperti puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Kita upayakan memperbanyak puasa selama 9 hari pertama. Minimal pada tanggal 9. Minimal pada tanggal 9. Yaitu puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah
agar menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jadi amal yang kita usahakan untuk perbanyak pada 9 hari, karena hari ke-10 itu tidak boleh puasa, haram puasa, itu maka 9 hari pertama kita memperbanyak ibadah puasa. Poin yang keempat, amal yang keempat ialah pengamalan takbir. Pengamalan takbir, tahmid, tahlil, itu mulai tanggal 1 sampai akhir waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi bukan hanya 10 hari, tapi 13 hari. Memperbanyak takbir selama 13 hari. Sampai akhir waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Akhir hari-hari tasyrik. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28 tentang berzikir pada hari-hari yang telah diketahui, hari-hari yang telah ditentukan. Penafsiran para ulama adalah 13 hari ini. Yang kelima, amal yang kelima adalah pengamalan ibadah kurban, yaitu salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan sembelihlah kurban. Itu kita upayakan untuk kita amalkan. Kita ikut menjadi peserta kurban atau kita turut menyembelih hewan kurban. Yang keenam, memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita upayakan, kita perbanyak tilawah Al-Quran karena memuliakan 10 hari pertama ini. Sama dengan bulan Ramadan, para ulama menganjurkan untuk kita khatam pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita usahakan untuk khatam. Kalau tidak, paling tidak kita banyak memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena itu adalah amal yang utama. Yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah dan berbagai amal sosial. Perbanyak sedekah dan amal sosial yang lain. Membantu orang lain, mengajar, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, membesuk orang sakit, melayat jenazah, dan seterusnya. Amal sosial, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, sesama muslim, khususnya memuliakan tamu, memuliakan tetangga, itu semua adalah amal sosial. Kita usahakan untuk kita perbanyak. Demikian pokok-pokok amal mulia pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sekarang kiat mempersiapkan optimalisasi. Apa yang kita mesti persiapkan agar kita bisa mengoptimalkan amal-amal, mengingat tidak lama lagi kita akan memasuki 10 hari pertama yang istimewa ini. Pertama, mempelajari dan mengulangi pelajaran tentang kemuliaan 10 hari istimewa ini. Inilah yang kita lakukan pada pagi ini. Kita mengulangi pelajaran tentang kemuliaan 10 hari yang istimewa. 2, mengulang-ulangi tafakkur terhadap peluang kemuliaan yang belum tentu terulang. Belum tentu terulang untuk kita. Mengulang-ulangi renungan bahwa kalau Allah memanjangkan, insya Allah memanjangkan usia kita untuk bisa menikmati 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka semestinya kita bersyukur sekali dan kita menggunakan semaksimal kemampuan peluang untuk kemuliaan ini. Ini adalah peluang surga
yang belum tentu terulang untuk kita tahun depan. Karena itu kita tafakur, kita renungkan tentang kemuliaan, ruang kemuliaan ini, dan kita renungkan tentang usia kita yang belum tentu kita dapatkan kemuliaan ini tahun depan. Meskipun kita selalu berdoa meminta usia yang panjang dalam ketaatan, usia yang panjang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, memperbanyak zikir hauqalah. Zikir hauqalah ialah membaca la haula wala quwata illa billah. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Itu yang kita perbanyak. Berlepas diri dari kekuatan kita, kemampuan kita, dan kita hanya berharap kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita perbanyak. La haula wala quwata illa billah. Kita juga memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang kita perbanyak. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita juga memperbanyak doa usia yang panjang. Kita memperbanyak doa usia yang panjang. Wa atil hayati ala ta'atika. Panjangkan kehidupanku dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Memperbanyak doa hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdini wahdi bi. Ya Allah, kasih hidayah kepadaku dan kasih hidayah kepada orang lain melalui diriku. Itu penting untuk kita perbanyak. Karena tidak ada amal yang kita kerjakan kecuali karena hidayah. Kecuali kalau kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, memohon istiqamah dalam beramal, serta memohon husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu yang kita usahakan untuk kita perbanyak. Karena kita sepenuhnya sadar bahwa kita tidak bisa beramal kecuali kalau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan para sahabat terdekat, teman-teman terdekat untuk optimalisasi amal pada 10 hari termulia ini. Ini penting sekali. Yang disebut oleh para ulama dengan as-suhbah as-salihah, persahabatan. Pak Dokter dan tamu undangan sekalian, berhubung Bapak Wali Kota Gorontalo sudah dekat dengan lokasi acara, mohon untuk bisa mengisi kerjasama dengan sahabat-sahabat terdekat untuk mengoptimalkan amal pada 10 hari termulia ini. Kita sepakat dengan minimal 1 orang. Kalau bisa 2 orang, kalau bisa 1 grup, ada grup di WA. Kalau bisa untuk kita optimalkan amal ibadah pada 10 hari termulia ini. Kita sepakati program ibadah yang kita akan optimalkan, lalu kita saling mengevaluasi. Kita saling memotivasi dan saling mengevaluasi. Itu sangat baik untuk kita benar-benar mengoptimalkan amal. Yang kelima, pengamalan program optimalisasi amal ibadah secara langsung. Tidak menunda kebaikan, disusul dengan pembiasaan muhasabah yang ketat. Kita mengusahakan untuk tidak menunda amal, kita langsung amalkan, terutama sekali amal hati, amal zikir, kita usahakan untuk langsung kita amalkan. Amal tafakkur, yang renungan, kita langsung mengamalkannya. Jangan kita tunda, karena biasanya kalau ditunda, biasanya tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Kemudian disusul dengan pembiasaan muhasabah, pembiasaan introspeksi, mengevaluasi diri, apa amal yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan. Dan itu sangat baik sekali kalau kita kerjakan muhasabah itu bersama teman-teman,
sahabat-sahabat terdekat kita. Terakhir, penutup. Kita tingkatkan kualitas, ya, sangat penting untuk selalu kita sadari. Mohon maaf di slide-nya terpotong, ya, tidak sepenuhnya dimasukkan. Dalam penutup itu tulisannya adalah sangat penting untuk selalu kita sadari bahwa tidak ada amal yang bisa kita kerjakan. Tidak ada amal yang bisa kita kerjakan tanpa petunjuk, tanpa tuntunan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima oleh Allah, amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang ikhlas untuk Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk selalu kita ingat, penting untuk selalu kita sadari, karena problem kita adalah lalai, lupa. Seringkali kita lupa. Masya Allah, peserta kajian kita 130 orang sampai saat ini. Jadi penting sekali untuk selalu kita ingat, selalu kita sadari bahwa tidak ada amal yang bisa kita kerjakan tanpa petunjuk Allah, tuntunan Allah, kemudahan-kemudahan dari Allah. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa amal diterima kalau kita ikhlas. Jadi kita juga selalu mengikhlaskan niat. Amal diterima kalau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak melakukan amal ibadah yang tidak disunnahkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, setiap amal yang kita optimalkan, dua syaratnya ikhlas dan ittiba, senantiasa kita jaga. Amal yang kita kerjakan itu kita jaga, kita pelihara, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya, termasuk dengan mengajarkannya. Jadi amal yang kita kerjakan itu kita jaga, kita pelihara, kita ajarkan, kita sebarkan, mengajak dan mendidik orang lain untuk ikut mengamalkannya. Jangan hanya kita saja yang amalkan, tapi kita ajak orang lain, kita didik anak cucu kita, anak didik kita untuk ikut mengamalkannya. Semua itu dengan selalu berharap dan memohon kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tuntunlah kami semua dan semua orang yang kami cintai, agar kami semua senantiasa mengoptimalkan pendekatan diri kami kepadamu, ya Allah, sampai Engkau memanggil kami kembali kepadamu dalam keadaan yang paling Engkau ridhai. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Alustadz Kiai Haji Muzakir Arif, Kiai Haji Dr. Muzakir Arif LCMA, dengan judul mempersiapkan optimalisasi 10 hari pertama Zulhijjah. Alhamdulillah, tadi materi yang disampaikan sangat luar biasa, eh, di mana pada bulan Zulhijjah, khususnya juga pada 10 hari pertama, itu merupakan hari-hari yang sangat mulia, ya, di mana kita harus memperbanyak ibadah, kita juga harus, ya, dan salah satu ibadah yang kita dianjurkan, disunahkan, yaitu puasa pada 9 hari Zulhijjah. Eh, Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta kajian rutin bulanan. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang mungkin dirasa masih belum jelas,
Ya, kami persilakan. Ya, bisa juga eh, untuk peserta raise hand jika ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom jika ingin bertanya secara tulisan. Eh, saya bisa Ustadz Ahi yang Iya, pertama. Prof. Iya, Nah, silakan, Prof. kepada Prof. Feni Hajo, tafadhol. Ya, ini apa mengisi yang sebelum yang lain bertanya Ustadz ini soalnya. Ya, siap, Prof. Siap. Barakallah. Ini Ustadz, ini kan 10 hari pertama tuh taruhlah 9 hari pertama ya, 9 Iya, Zulhijjah Prof. karena 10 Zulhijjah itu kan sudah hari ya termasuk juga 10 hari pertama ya karena hari Salat duha. Salat Idul salat Idul Adha Adha. dan Kurban. Sampai tanggal 13 bahkan ya untuk mengulang-ulangi takbir, tahlil dan apa tadi? eh, bacaan-bacaan Takbir. tadi itu Ustaz ya. Nah, Iya, iya, iya. kita karena menginginkan pahala yang besar Ustaz, kadang-kadang kan kita fokus 10 hari itu kita lakukan dengan baik ya, segala amalan-amalan wajib maupun sunnah itu. Akan tetapi Iya. setelah itu kan kita kembali lagi seperti rutin biasa lagi Ustaz. Ya. Apakah kita termasuk dianggap berhasil itu Ustaz kalau tiba-tiba hari seterusnya kita tidak seperti yang 10 hari pertama itu. Ya saya kira Iya, Prof. gitu Ustaz ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Bismillah billahi taufik. Para ulama menjelaskan bahwa tanda amal yang diberkahi adalah melanjutkan amal. Amal yang diberkahi adalah amal yang berkelanjutan. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Asy-Syarah ayat 7. Fa idza faragta ansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai beramal, bangkitlah, lakukan amal selanjutnya. Mengamalkan itu, itu berarti menyambung amal dengan amal. Menyambung amal dengan amal itu adalah tanda, insya Allah, tanda amal kita diterima oleh Allah. Tanda amal kita diberkahi oleh Allah. Termasuk berbahagia dengan amal. Kalau kita sudah menyelesaikan satu amal, lalu kita senang sekali, bahagia sekali dengan amal itu adalah indikasi tanda dari Allah bahwa amal kita itu diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan dengan amal, itu tanda na'udzubillah bahwa amal kita belum diberkahi oleh Allah. Jadi istiqamah setelah beramal itu memang mesti diupayakan, mesti diprogramkan, melanjutkan amal sesudah 10 hari pertama. Meskipun Pak Prof, meskipun mungkin kuantitasnya ya tidak sama dengan pada saat 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Seperti misalnya bulan Ramadan. Sesudah bulan Ramadan, ibadah kita tidak sama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Misalnya kita dari umrah, pulang dari umrah, semangat ibadah kita tidak sama pada saat kita sedang di tanah suci. Ya, akan tetapi jangan terputus. Itu yang kita upayakan agar tidak terputus. Selalu bersambung. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Prof. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan tertulis. Oh ya, Ya, Pak Dokter. saya izin bacakan Ustadz. Ya, Eh, silakan. Ustadz, pertanyaannya itu Ustadz, untuk puasa hari pertama Zulhijjah itu dimulai tanggal berapa Ustadz? Tanggal 1 Zulhijjah. Bulan Mei saya itu
perlu dipastikan tanggal 28 Mei atau 29. Saya mohon maaf belum, mungkin ada di antara kita yang bisa mengecek sekitar Oh ya, itu, karena insya Allah 10 Zulhijjah itu mungkin tanggal 6 Juni. Jadi dihitung 10 hari sebelumnya. Tanggal 27 atau 28 Mei. Ya. 28 mungkin, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Bisa. Assalamualaikum. Ya Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Dok. Ya, mohon maaf. Satu pertanyaan, Ustaz, tentang 9 Zulhijjah. Apakah kita mengikuti hari Arafahnya? Karena jelas jamnya kita berbeda di sana dengan di sini. Apakah kita mengikuti jamnya Mekah atau kita mengikuti jam yang ada di Indonesia? Katakanlah itu tanggal 9 Zulhijjah, berarti di sini mulainya maghrib. Di sana kan belum 1 Zulhijjah, belum 9 Zulhijjah. Apa yang dimaksud kita yang mengikuti yang ada di Indonesia atau mengikuti yang ada di sana? Tentu kita mengikuti yang ada di daerah kita. Kita mengikuti yang ada di daerah kita. Di negeri kita saja terbagi 3. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat. Iya, tentu kita mengikuti di daerah kita. Bukan mengikuti Saudi. Iya. Terima kasih. Iya, tidak mengikuti Saudi karena waktu-waktu sholat, wa aqimis shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu-waktu sholat itu tergantung di daerah kita masing-masing. Iya, Prof. Jadi bukan mengikuti Saudi. Iya. Afwan Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz. Iya. Saya izin bacakan Ya, Ustadz. tolong bacakan. Assalamualaikum. Tadi disebutkan Ustadz menyegerakan ibadah. Nah, misalnya kita mau zikir pagi, lalu ada jadwal pengajian, itu sebaiknya kita mendahulukan yang mana Ustadz? Karena kalau salah satu ditunda, tidak dikatakan bisa cenderung lupa salah satu ibadah tersebut. Ya, terima kasih. Jadi, zikir pagi bertepatan dengan pengajian. Itu dengan memulai zikir pagi itu, misalnya kita di masjid, kita mulai zikir pagi itu sebelum ke pengajian. Pengajiannya pagi misalnya. Itu kita sudah mulai, kemudian kita lanjutkan sambil jalan ke pengajian, kita lanjutkan sambil mendengar pengajian, kita lanjutkan sesudah pengajian. Jadi zikir pagi itu dicicil. Zikir pagi itu dilakukan sedikit demi sedikit. Seperti itu. Kalau kita tidak bisa berzikir pada saat mendengarkan pengajian, kita tidak bisa amalkan zikir, kita tidak bisa fokus. Kita fokus pada pengajian, maka sesudah pengajian kita lanjutkan. Tapi sebaiknya kita sudah mulai zikir pagi itu sebelum pengajian. Jadi dicicil sedikit demi sedikit. Tadi dikatakan bahwa nanti terlupa, nanti tidak dikerjakan. Tidak, itu tidak akan terlupa kalau kita selalu memikirkan menyambung amal dengan amal. Sesudah kita pengajian, kita zikir lagi. Sesudah kita pengajian, kita zikir lagi. Karena kita selalu memikirkan menyambung amal dengan amal. Yang kedua, kita bisa melakukan zikir pagi itu sambil jalan, di kendaraan, ya, bisa melakukan zikir pagi itu sambil menyapu, misalnya membersihkan rumah atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Yang lain? Nama Ustaz, Ustaz, ada pertanyaan dari kurang lebih
permintaan dari salah satu peserta bahwa eh, bisa dijelaskan ulang Ustadz terkait puasa yang haram setelah hari Lebaran, Lebaran Haji. Puasa yang haram adalah puasa pada 2 hari raya. Idul Fitri haram puasa, hari Idul Fitri haram puasa, hari Idul Adha haram puasa, dan 3 hari setelah Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah haram puasa. Itu hari-hari tasyrik. Itu diharamkan puasa. Dan satu lagi, sehari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan itu diharamkan juga puasa. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah sepanjang tahun dan bertepatan dengan sehari sebelum Ramadan. Tapi yang tidak rutin puasa sunnah dan mau puasa sehari sebelum Ramadan itu dilarang. Itu dilarang. Jadi secara umum 5 hari ya yang diharamkan puasa. 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, Afwan Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz. Eh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amalan pada pagi hari diantaranya adalah salat isyraq. Ustadz Iya. menyampaikan bahwa salat isyraq itu dilaksanakan setelah melaksanakan salat subuh yang dilanjutkan dengan zikir di masjid. Pertanyaannya, bagaimana dengan wanita Ustadz, wanita yang melaksanakan salat di rumah? Terima kasih Ustadz. Ya, perempuan yang tidak salat subuh di masjid itu tetap di tempatnya sholat, dia berzikir, dia berzikir sampai masuk waktu duha. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Itu juga insya Allah salat isyraq. Sebagaimana yang difatwakan oleh beberapa ulama Saudi Arabia. Memang afdalnya adalah di masjid. Di masjid. Salat isyraq itu dilakukan di masjid. Salat isyraq tidak boleh dilakukan berjamaah. Sama dengan salat duha. Salat duha tidak ada anjurannya untuk dilakukan berjamaah. Ada tadi pertanyaan tentang kurban. Tolong dibacakan. Nah, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum. Apa sebenarnya faedah larangan memotong kuku, rambut, dan lain-lain bagi orang yang berkurban, Ustadz, sebelum kurbannya dipotong? Ya, betul. Itu terima kasih mengingatkan saya tentang satu amal yang utama. Satu amal yang utama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah orang yang akan berkurban, itu tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya sejak tanggal 1 Zulhijjah. Terima kasih. Itu sudah mengingatkan saya tentang satu amalan yang memang penting untuk kita saling mengingatkan untuk mengamalkannya. Terima kasih. Apa faedahnya? Itu kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu faedahnya ataupun kita tidak tahu faedahnya, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mencoba menjelaskan bahwa itu untuk mencontoh yang melakukan ibadah haji, ya, seperti orang yang ihram, seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan berihram,
tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh mencukur bulu, tidak boleh menggunting kuku, ya, seperti itu. Akan tetapi tidak sama, karena orang yang ihram juga tidak boleh memakai minyak wangi. Orang yang ihram juga tidak boleh berhubungan intim suami istri. Jadi tidak sama dengan orang yang ihram. Paling tidak yang dijelaskan oleh para ulama itu bahwa kita dianjurkan untuk menghayati amalan ihram, amalan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Sebelum dan sesudah itu sesungguhnya kita taat sepenuhnya pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Yang lain? Afwan Ustaz, ada pertanyaan lagi satu Ustaz. Bismillah, izin Ustaz, mohon pandangan dari Ustaz terkait zikir atau wirid Imam Ghazali. Saya tidak tahu. Saya tidak paham apa zikirnya Imam Ghazali, apa wiridnya Imam Ghazali. Kita ikuti zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, mohon maaf saya tidak tahu, saya belum pernah membaca zikir atau wirid Al-Imam Al-Ghazali. Terima kasih. Yang lain? Tidak ada pertanyaan langsung? Ada di chat itu Ustaz pertanyaan yang terkait. Ya, mohon dibantu bacakan. Atau saudara Ray ada batas, bacakan. Ya, batasan apa, Prof? Katanya ini, apakah ada yang bilang batas zikir pagi itu sampai terbit matahari, Ustaz? Oh tidak, Prof. Ya tidak. Batas zikir pagi sampai menjelang zuhur. Batas zikir sore sampai terbenam matahari, bahkan kalau tidak selesai bisa dilakukan di malam hari. Iya, bukan sampai terbit matahari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih. Saya lagi satu Ustaz kalau memang sih. Iya, silahkan Prof. Yang itu yang menarik Ustaz, yang tadi dikatakan kan memang ada bagusnya dilakukan berjamaah Ustaz, dalam artian di 10 hari pertama ini kita memanggil teman, ya, kemudian kita Iya, betul, di grup. Iya. Iya. Itu memang meningkatkan memudahkan ya amalan-amalan itu. Memudahkan ya, memberi motivasi. Betul, cuma kan sepertinya masih jarang dilakukan di masjid-masjid Ustaz, karena masih jarang. Ramadan kan ada grup-grup. Ada iktikaf, ada. Kalau untuk 10 Zulhijjah ini memang belum terlalu banyak Ustaz. Apakah memang itu sesuatu yang memang belum hal yang memang tidak terlalu penting, atau seperti apa, atau memang ini dulu dia tidak banyak dilakukan orang, seperti apa itu Ustaz? Ya, sebenarnya kalau di Saudi itu membudaya Prof, takbir. Sejak tanggal 1 Zulhijjah orang di mana-mana sudah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Orang di mana-mana. Di pasar, di mall, di jalan, di kendaraan, orang takbir. Orang takbir dengan suara keras. Sejak 1 Zulhijjah. Dan setiap hari orang takbir. Ya, sehingga ada nuansa Zulhijjah itu terasa. Ya, nuansa Zulhijjah itu terasa. Jadi saya kira kita belum membiasakan itu karena kurangnya sosialisasi saja. Kurang contoh, kurang diulang-ulangi. Pelajaran tentang ini kurang diulang-ulangi. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama.
ada itu Ibu Rubiah mau yang raise hand, Ray, ya. Iya, Ya, silakan. baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Izin Rubiah. Prof, Pak Ustaz ini ingin ada yang saya mau tanyakan Iya, terkait dengan apakah hukumnya menurut pandangan Islam bila ada orang tua atau keluarga yang meninggal di saat di hari 40 malamnya itu kita akan memotong kambing, Pak Ustaz. Menurut pandangan Islam bagaimana itu Pak Ustaz? eh, Terima kasih Pak Ustaz. iya, iya, barakallahu fikum. Begini, kalau kita merujuk pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak menemukan itu. Kita tidak menemukan anjuran pengamalan tersebut dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Dari penjelasan para ulama, di situ ada terbagi dua. Ada ulama yang menganjurkan dan mungkin kebanyakan ulama tidak menganjurkannya. Tapi kan kita mengikuti tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih kambing untuk orang yang sudah wafat pada hari ke-40. Tidak ada, Ibu. Jadi dinasihatkan agar kita tidak melakukannya. Tidak usah kita lakukan. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ada tadi pertanyaan tertulis, mohon maaf. Ada zikir hari Senin, apa itu? Mohon dibacakan. Ray. Ya, nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menganjurkan untuk, oh ya, ada anjuran untuk berzikir tiap hari dengan jumlah tertentu, Ustaz. Dan zikirnya itu berbeda-beda dari hari Senin sampai hari Ahad. Apakah itu ada dalil yang menguatkan, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada, sependek kajian saya, tidak ada dalil yang menguatkan. Ini masalahnya adalah kalau kita tidak disiplin, tidak mendisiplinkan diri dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendisiplinkan diri kita dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada doa yang berbeda, zikir yang berbeda pada setiap hari. Satu. Yang kedua, tidak ada juga jumlah tertentu. Tidak ada batasan jumlah tertentu. Yang ada memang batasan minimal. Seperti membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Itu batasan minimal. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Itu bukan batasan yang tidak boleh dilampaui, tapi itu adalah batasan minimal. Seperti misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, batasan minimal ya 100 kali. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saiful, Ustadz. Iya, silakan. Saifullah. Iya. Saifullah di BTP. Jadi memang Ustadz. Assalamualaikum Prof Eni. Waalaikumsalam. Ya, memang disinilah pentingnya nuansa, suasana yang kita ciptakan bersama. Seperti Ramadan, orang yang imannya tipis pasti akan ikut untuk berpuasa. Nah, karena itu
amalan-amalan lain ini juga kita berharap ada yang menciptakan di wilayah kita masing-masing. Nah, ada satu amalan yang mungkin banyak orang belum paham, termasuk saya. Kalau Idul Fitri disunnahkan kita untuk makan sebelum sholat Id. Tetapi pada saat Idul Adha disunnahkan kita seperti sahur dan kita berpuasa jangan makan sampai kita selesai sholat Id. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Pak Saifullah bahwa itu adalah sunnah yang belum diketahui oleh banyak orang, belum diamalkan oleh banyak saudara kita. Betul, saya mendukung apa yang Pak Ustadz ingatkan, Pak Saifullah ingatkan, dan itu semestinya kita ajarkan dalam keluarga kita biasakan dalam keluarga kita agar tidak makan ya sebelum salat Idul Adha. Nanti setelah salat Idul Adha. Meskipun memang ada rincian di situ dari sebagian ulama bahwa yang disunnahkan menahan diri tidak makan itu adalah sahibul kurban, yang berkurban saja. Yang berkurban saja. Ada juga pendapat yang seperti itu. Dan yang kedua, bukan sesudah Idul Adha langsung makan, akan tetapi menunggu nanti setelah selesai pembagian daging kurbannya. Nanti setelah selesai penyembelihan kurbannya baru makan, seperti itu. Ada rincian penjelasan para ulama tentang itu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Secara singkat ya, secara umum saya setuju kalau itu disosialisasikan, itu kita ajarkan, kita budayakan di keluarga kita masing-masing. Terima kasih Pak Saifullah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, Terkait ada dengan pertanyaan lagi menyembelih. Ustaz. Ya. Nah, Mungkin pertanyaan terakhir dia Ustaz. iya. Afwan Ustaz, terkait doa menyembelih hewan kurban, apakah doa menyembelih kurban yang sesuai dengan sunnah? Tidak ada doa khusus untuk menyembelih kurban selain Bismillah Allahu Akbar. Kalau membaca Bismillah saja cukup. Bismillah Allahu Akbar. Ya, itu yang dibaca. Ada tambahan, ini dariku untukmu ya Allah. Ya itu ada juga dijelaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hukumnya tidak wajib. Yang penting baca Bismillah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah Ustaz. Afwan Ustaz, mungkin bisa satu lagi pertanyaan Ustaz. Iya. Nah ini Ustaz, mohon pandangannya Ustaz, bagaimana jika sepasang suami istri melaksanakan kurban untuk suami, tapi diniatkan untuk diri sendiri dan keluarga, sementara untuk istri diniatkan buat orang tua yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya yang berkurban itu hanya kepala rumah tangga. Dan pahalanya untuk semua anggota keluarga. Itu sunnahnya. Jadi cukup suami saja, istri tidak berkurban. Istri tidak berkurban. Cukup suami saja. Ada penjelasan dari sebagian ulama bahwa istri boleh membantu suami. Boleh menambah, bahkan boleh menambah kurbannya suami. Tapi atas nama suami. Seperti itu. Adapun untuk berkurban untuk orang yang sudah wafat, itu khilafiyah. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian besar tidak menganjurkannya.
tidak menganjurkannya. Yang membolehkannya itu dasarnya adalah kias, analogi, disamakan dengan sedekah. Bersedekah untuk orang yang sudah wafat, atas nama orang yang sudah wafat. Atau badal haji, menghajikan orang yang sudah wafat. Yaitu dianalogikan ke kurban. Jadi berkurban untuk orang yang sudah wafat. Tapi para ulama yang tidak menganjurkannya mengatakan itu tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para sahabat, tidak ada yang berkurban untuk orang yang sudah wafat. Jadi sebaiknya kita tidak amalkan. Adapun untuk orang tua, maka amal kita itu diterima oleh Allah dan dipahalai juga orang tua kita, walaupun kita tidak niatkan. Jadi tidak perlu ada kurban khusus untuk orang tua yang sudah wafat. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi yang dianjurkan adalah istri membantu suami atau menambah kurbannya atas nama suami, ya, untuk pahalanya untuk satu keluarga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Silahkan Rey. Ya, nama Ustaz. Ya mungkin sepertinya masih banyak pertanyaan ini Ustaz. Tapi ya kita dibatasi oleh waktu, jadi Baca saja, mungkin masih di- bisa 1-2 menit. masih bisa Ustaz. Iya. Iya. Ya, kami bacakan Ustaz pertanyaannya. Iya. Bismillah, afwan Ustaz. Mengenai puasa Arafah, puasa 9 hari 1 sampai 9 Zulhijjah atau pada tanggal 9 Zulhijjah saja per satu hari. Ya, artinya ini Ustaz bertanya apakah itu puasanya itu 1 sampai 9 atau di hari ke-9 saja Ustaz. Ya, seperti tadi sudah disampaikan Ustaz Sudah bahwa dijelaskan. ya sudah tadi dijelaskan Iya. bahwa bisa 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 9 itu afdalnya. Minimalnya tanggal 9 saja. Ya, nama Ustaz. Iya. Di atas juga ini Ustaz ada pertanyaan, bagaimana kalau sapi kurban kita hari kedua baru dipotong? Jadi kapan bisa dimakan Ustaz? Iya. Nanti setelah disembelih. Oh, Iya, makanya kalau sunnah makan itu tidak. Ya, jadi setelah pulang dari salat Idul Adha, ya. Sudah bisa makan. Terima kasih. Ya, nama Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan Zoom sudah habis Ustaz. Cuma ada satu peserta yang raise hand kepada Dr. Fitra Zainuddin MKes, kami persilakan. Tafadhol. Fitra Zainuddin. Silakan. Cuma tidak kedengaran Tapi ya. Dok, suaranya tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah terdengar, Dok. Sudah, Dok. Tapi Dok, termute suaranya Dok. Tapi Dok, mic-nya bisa dibuka Dok. Ya, sudah ya? Iya Dok. Sudah ya? Ya, Waalaikum. Kebetulan lagi perjalanan ke baru ini. Pak Ustadz, Tabe, insya Allah nanti tanggal 30, 31 berangkat kloter terakhir ke Tanah Suci, insya Allah. Saya mau bertanya, apa kira-kira amalan yang diberikan, yang diajarkan kepada jemaah kita dalam mengisi hari-hari Zulhijjah? Kalau kita yang berangkat ke Tanah Suci ya, Ustaz? Iya. Iya. Apa kira-kira amalan-amalan yang sebaiknya diberikan kepada jemaah-jemaah kita
yang berangkat ke Tanah Suci dalam mengisi bulan-bulan Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya secara umum sama saja dengan apa yang kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Secara umum sama saja. Ya, mungkin ada kekhususan, ada motivasi yang berlebih lagi pada memuliakan tempat-tempat suci, memuliakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, di tanah suci. Jadi amal hati pemuliaan di mana kita berada, karena masih banyak jamaah kita yang melalaikan bahkan pada hari Arafah, pada saat wukuf di Arafah, ya banyak jamaah kita yang ngobrol, yang cerita tidak dimaksimalkan ya waktu mereka itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Ya, Pro. Jadi kalau untuk anjuran puasa seperti itu karena kondisi cuaca di Tanah Suci itu kan agak panas saat ini, Ustaz. Jadi mungkin anjuran puasa di bulan Zulhijjah itu tidak barangkali terlalu ini kan ya, kecuali sesuai dengan kesanggupan. Halo, yang puasa untuk Zulhijjah, puasa Zulhijjah. Iya. Bagi untuk bagi jemaah yang untuk puasa Zulhijjah tergantung kemampuannya karena kalau hari Arafah kan tidak bisa ya. Iya, tidak bisa pada Tapi saat kalau 1 sampai 8 mungkin ya itu mungkin ya bagi yang memungkinkan ya. Memungkinkan. Baik. Iya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Iya. Ini Ustadz Ustadz Musakir lagi mungkin ada gangguan sinyal atau ada gangguan mungkin sehingga kita langsung saja ke itu ada raise hand juga tapi silakan Ray, gimana Ustadz Musakir lagi kayaknya keluar ya karena ada gangguan sinyal mungkin. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya hanya mengapresiasi, alhamdulillah kali ini bisa mengikuti atas undangan dari Prof. Feni Haju. Kebetulan saya minggu pagi ini sedang olahraga di Gasibu, Bandung. Masya Allah. Pak Itwab ini suami dari Makassar, kalau saya dari Bandung lah gitu. Ini tapi kalau itu olahraga saya makan-makan di sini pempek. Saya sangat senang ini mengapresiasi Ustadznya juga sangat gamblang menjabarkan pertanyaan-pertanyaan tadi seperti misalkan Ustadznya tidak mengetahui, Ustadznya sangat to the point ya, tidak bertele-tele seperti itu. Saya sangat senang sekali mengikuti kajian minggu pagi ini. Itu saja mungkin dari saya, hanya ucapan apresiasi, terima kasih Kak Feni sudah mengajak. Itu saja. Semoga semakin banyak jamaahnya, semakin sukses. Itu saja. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terputus. Iya, terputus Ustaz tadi. Mohon maaf ya. Tadi untuk Ibu dokter yang akan menunaikan ibadah haji, dokter siapa tadi? Dokter Fitria. Dokter Fitria. Terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau langsung ke Mekah, maka ihramnya itu dari pesawat. Iya. Kalau masih dia lamlam, Ustaz. Dia lamlam. Iya, dia lamlam. Iya. Itu pesawat, bukan di Jeddah, Ibu.
1 jam sebelum mendarat pesawatnya. Betul Di sekali. Alam-Lam. Jazakumullah khairan. Iya. Iya, jazakallah Ustaz, sehat Ki. Iya, Iya. mudah-mudahan menjalankan amanah dengan baik ini. Mengantar jemaah, membimbing ibadahnya, Ustaz. Sehat Ki selalu. Iya, amin. Makasih Prof Eni sudah diundang kajian ini. Saya ikut juga dulu Ustaz waktu sebelum Ramadan, amalan-amalan, dan saya dakwahkan kembali ke majelis-majelis taklim. Alhamdulillah, bahkan saya berikan, saya foto, saya screenshot, baru saya berikan jemaah amalan-amalan yang apa yang harus dilakukan pada saat bulan Ramadan. Makasih banyak Ustaz. Kasih. Waalaikum. Iya. Silakan Ray, tutup Ray. Ayo kasih Prof ya. Baik Prof. Baik, alhamdulillah peserta kajian spesial bulanan yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah masuki di penghujung acara. Namun sebelum itu, ya kami memohon kesediaan. Ya. Ya. Ya, mungkin kami Afwan, kami memohon kesediaan kepada Profesor. Scroll slide tidak ditemukan. Oh ya, Afwan, sebelum itu kami memohon kesediaan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Muzakir Arif LCMA untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Ya barangkali ada Mungkin langsung dulu doa. Dulu kasih sambutan dulu sedikit Ya. dengan Ustadz Zakir ya. Ya, Afwan Ustadz. Halo. Apakah masih bergabung di Zoom? Prof Aca dulu yang Ray. Oh iya, nama Ustadz, nama Prof. Baik, kami memohon kesediaan kepada Profesor Dr. Abdul Razak Taha MSc untuk memberikan sambutan sekaligus arahan dari pembina Yayasan Kesmas Sahabat Duafa. Tapi Prof, mohon sambutan dan arahannya Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu lagi dengan guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Dr. Zakir pada hari ini. Ustaz, semua yang pernah ikut pengajian Ustaz itu selalu menunggu-nunggu tanggal setiap bulan. Dan memang setiap selesai bicara-bicara di antara kita mendapatkan banyak sekali hal-hal yang mungkin baru dan mungkin juga pernah tapi diingatkan kembali kepada kita semua. Tapi bagi kita sebagian besar itu relatif baru karena mungkin tidak pernah mendapatkan sebelumnya. Terima kasih banyak Ustadz, kami mendoakan semoga Ustadz Muzakir selalu sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu tetap setiap bulan dalam pengajian seperti ini. Pernah bulan Mei kalau nggak salah kita terlewat. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan menarik. Pertanyaannya termasuk mudah-mudahan Ustadz tetap sehat walafiat, tidak terganggu kesehatannya. Jangan-jangan sampai tidak hadir karena masalah kesehatan, tapi kita berharap tidak hadir karena mungkin ada halangan-halangan lain. Kita doakan semuanya, semoga Ustadz tetap sehat walafiat dan Yayasan Kesmas tetap mengingatkan ke kita sekalian untuk bertemu setiap Ahad ketiga setiap bulan dan kita nanti bertemu lagi dengan Ustadz Zakir. Amin.
Demikian Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu ada waktu, selalu sehat untuk kita bertemu setiap Ahad ketiga. Terima kasih juga kepada Prof. Feni, kepada Yayasan Kesmas yang terus-menerus menghadirkan acara ini. Jumlah hadirin Ustaz memang tertulis 100 lebih. Tapi yang sebanyak hadir jauh lebih banyak. Di tempat saya sini Jakarta ini di apartemen ini ada di dalam masjidnya itu karena pakai satu Zoom dan semuanya sebagai peserta duduk di dalamnya. Ini ada beberapa keluarganya Ustadz Muzakir ada juga di sini Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan yang sekarang jadi imam di sehari-hari di masjid kita ini adalah murid-murid Ustadz dari beberapa pesantren. Tapi semuanya pesantren yang dibina oleh Ustadz Muzakir. Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Ustadz. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dan arahan dari pembina Yayasan Kesehatan Masyarakat Sahabat Duafa oleh Profesor Dr. Abdul Razak Taha, MSc. Kepada beliau kami ucapkan syukran jazakallahu khair. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa. Kami memohon kesediaan Al-Ustadz Ustadz Muzakir untuk memimpin pembacaan doa untuk menutup kegiatan pada hari ini. Afwan Ustaz. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca dengan suara pelan ya, sambil kita berusaha untuk menghayati makna dari doa nabawi suplemen kajian ini. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk selalu mengulanginya dan mudah-mudahan kita hafal karena ini adalah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamani wa idza aratta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu agar saya selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan dosa-dosa, mencintai orang-orang miskin, dan
agar Engkau mengampuni saya, menyayangi saya. Dan jika Engkau hendak menurunkan bencana kepada satu kelompok, maka wafatkanlah saya tanpa terkena bencana itu. Dan saya memohon kepadamu agar saya mencintaimu, mencintai semua orang yang mencintaimu, mencintai semua amal yang mendekatkan saya kepada cintamu. Allahumma amin. Doa ini sangat mulia. Doa ini warisan mulia dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan, mari kita hayati, mari kita ajarkan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Masya Allah, ada saudara kita dari Aceh. Ya, mohon maaf saya belum kenal. Salam kenal. Ada yang dari Aceh menyapa. Masya Allah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Dengan berakhirnya suplemen doa dari Alustad Kiai Haji Dr. Muzakir Arif LCMA. Dengan begitu berakhir pula rangkaian acara kajian spesial bulanan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukron jazakallahu khair kepada Alustad atas Alustad Kiai Haji Muzakir LCMA yang telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini, dan juga kepada Ketua Yayasan YKMSD yakni Profesor Dr. Feni Hadjo MSc, dan juga pembina yayasan Profesor Dr. Abdul Razak Taha MSc, dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita sudah dapatkan pada pagi hari ini dan memohon pertolongan kepada Allah sehingga kita mudah untuk mengamalkannya. Kami marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.